Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu web informasi toko baju. Sebelum memulai, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Rafi Alzidan dengan NIM 17200-462. Yang kedua, Indra Kurniawan dengan NIM 17200-400. Yang ketiga, Daud Mekianus dengan NIM 17200-469. Yang keempat, Nahor Pedik Nababan dengan NIM 17200-774. Yang kelima, Otibur Umam dengan NIM 17200-681. Warning masalah yaitu ada rancangan, hasil program, kesimpulan, dan saran. Nah, di sini ada rancangan desain web 7 toko baju online, yaitu ada header. Bagian ini berisi tampilan awal web, nama toko, dan kontak person. Yang kedua ada konten. Bagian ini berisi box-box yang berisi keterangan dan informasi mengenai toko online tersebut. Yang ketiga footer. Bagian ini berisi informasi tentang toko online yang kami ciptakan. Yang terakhir ada form akhir. Bagian ini berisi tentang data seseorang yang baru mengunjungi web kami. Ya, ini adalah contoh toko website kami, yaitu Vitashop. Dilanjutkan dengan Daud Mekianus. Mohon Daud. Oke, untuk bagian desain trendy, seperti yang kita lihat di sini ada tulisan banyak pilihan baju keren yang memiliki desain yang trendy. Dan untuk bagian ekonomi, hanya di Vitashop kamu aja bisa mendapatkan outfit keluargamu dengan harga yang sangat ekonomis dan juga sangat terpercaya. Untuk tentang kami, Vitashop merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya fashion keluarga. Berawal dari hobi dan minat pemilik bidang fashion keluarga, dan dengan adanya kesempatan yang masih terbuka lebar di dunia bisnis online, Vitashop memulai usaha dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana memasarkan dan menjual produk-produk Vitashop. Diantaranya adalah kemeja, kaos koko baju, koko, dan lain-lain. Target pasar kami adalah untuk semua umur. Untuk form buku tamu seperti yang kita lihat, ada untuk mengisi nama, email, dan juga untuk keterangan. Untuk kesimpulan, web informasi ini memudahkan bagi pengakses website, baik itu konsumen maupun user umum, untuk memperoleh informasi produk-produk yang ditawarkan serta fasilitas yang diberikan kepada konsumen dan dalam melakukan pemesanan secara online. Pembuatan web informasi ini masih sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan. Dengan adanya tugas akhir yang telah dibuat dengan menggunakan PHP, bisa memahami program web informasi ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Indra Kurniawan. Oke, langsung aja. Di sini kita langsung tes web kita. Berikut web kita tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja kita tes. Kita masuk ke localhost karena kita memakai script PHP. Kita jadi menggunakan localhost ya. Di SAM ya. Kita pakai script PHP karena nantinya ada method post ya. Kita enter aja. Kalau sudah di enter, tampilannya bentuknya akan seperti ini ya. Bentuk tampilannya persis akan seperti ini. Di sini tersedia form buku tamu, username ya. Kita diminta ini ada input ya. Kita diminta input berupa username, kedua email, dan ketiga pesan. Nah, di sini langsung aja kita masukkan contohnya username-nya Indra gitu. Emailnya Indra Kurniawan 16 gitu, Indra Kurniawan 16@gmail.com. Nah, di sini pesannya kita bebas. Contohnya webnya sangat mantap gitu. Sangat mantap. Aku suka gitu ya. Seperti itu, kita bisa langsung aja klik tombol kirim ini.
Dengan klik tombol kirim, nanti tampilan webnya akan seperti ini. Ya, di sini username kita yang kita masukkan tadi akan tertera ya, halo Indra, ya kan. Di sini ada halo Indra, contohnya di sini misal kita masukkan nama yang lain, contohnya sekarang kakak. Di sini saya memasukkan nama di Daud, otomatis saat kita kirim maka ganti jadi halo Daud. Gitu. Nanti juga emailnya nanti kalau misalnya kita ubah bisa juga. Contohnya untuk Daud, emailnya Daud 123 at gmail.com gitu. Nah, misalnya kita kirim, nanti juga akan berubah tuh. Daud 123 at gmail.com, di sini halo Daud. Gitu ya. Nah, disinilah tampilan dari web kita. Di sini kita mempunyai toko baju ya dengan jargon toko baju keluargamu. Dan di sini tampilannya Vita Shop ya, Vita Shop, nama toko baju kita. Di sini ada tombol hubungi kami ya. Nah, kalau kita klik tombol hubungi kami ini, kita akan ngelink ke salah satu karyawan dari Vita Shop, yaitu Jidan. Jadi misalnya don't have WhatsApp yet, continue to chat, test what use. Waduh, kita misalnya langsung di sini continue to chat, kita bisa langsung aja. Nanti saat kita klik tombol hubungi kami yang sudah kita klik tadi, ini akan diarahkan ke WhatsApp ya, WhatsApp-nya Jidan tuh ya, WhatsApp dari tuh ya, memulai chat tuh ya di sini. Oke. Kalau sudah seperti itu berarti kurang lebihnya seperti itu, dong kan? Ya kan? Di sini juga ada bacaan desain trendy, banyak pilihan baju keren yang memiliki desain yang trendy dan selain itu pilihan warna dan model yang beragam. Menjadikan baju yang ada di Vita Shop merupakan pilihan terbaik untuk mengisi lemari outfitmu. Ya, ini bagian bodinya ya. Ini untuk bagian headernya seperti ini kurang lebih ya. Ini untuk bagian header. Ini untuk bagian bodinya seperti ini, ekonomis, hanya di Vita Shop. Kamu bisa mendapatkan outfit keluargamu dengan harga yang sangat ekonomis. Tentunya sangat hemat di kantong. Meski begitu, kita tetap memprioritaskan kualitas dan kenyamanan produk. Terpercaya. Nah, di sini kita mempunyai icon-icon ya. Tuh, terpercaya, Vita Shop telah dipercaya untuk mengisi ratusan bahkan ribuan lemari keluarga yang ada di Indonesia. Kamu dapat order via online tanpa khawatir barang rusak ataupun tidak sampai. Ya. Nah, di sini kita mempunyai tentang kami, tentang perusahaan kita. Vita Shop merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya fashion keluarga. Berawal dari hobi dan minat pemilik di bidang fashion keluarga, dan dengan adanya kesempatan yang masih terbuka lebar di dunia bisnis online, Vita Shop memulai usaha dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana memasarkan dan menjual produknya. Produk Vita Shop diantaranya adalah kemeja, kaos couple, baju koko, dan lain-lain. Target pasar kami adalah untuk semua umur. Ya, nah di sini adalah footernya atau tampilan bawahnya. Nah, di sini dibuat oleh kelompok 7. Ini adalah footer dari Vita Shop. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita langsung aja. Kita langsung menjelaskan kodenya. Kita untuk kode di sini kan kita punya kode form ya. Kode form itu akan dijelaskan oleh Nahor. Silakan Nahor untuk menjelaskan kode formnya. Di sini kode buku tamunya. Baik, setelah kita melihat web yang begitu cantik dan indah itu, pasti ada komponen pembentuknya, yaitu kode-kode yang telah kita buat. Nah, di sini sudah terdapat kode-kode yang digunakan untuk buku tamu yang tadi telah kita lihat. Di sana terdapat ada font family untuk mengubah bentuk tulisannya seperti apa, ada font size untuk ukurannya nanti, juga background untuk gambar nanti di belakangnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan metode ya. Di form ini kita menggunakan metode post ya. Di metode post ini kita karena kita ingin web kita saling nge-link ya antar, contohnya tadi kayak kalau kita masukkan Daud, username kita nanti ada di halaman home kita ada halo Daud. Nah, itu kan tidak mungkin menggunakan HTML ya. Otomatis kita menggunakan PHP untuk seperti itu. Nah, untuk PHP-nya kita menggunakan metode post. Jika
Kan ada dua, get dan post. Nah, kita menggunakan metode post. Nah, di sini kita actionnya itu ke home PHP ya, home PHP ini seperti ini ya. Actionnya kita di home PHP, waduh, bukan sum ya. Ini, nah ini home PHP ya, home localhost kelompok 4 home.php. Ya, nanti kita diarahkan ke sini. Nah, nantinya di metode post ini kita disuruh input teks placeholder dengan placeholder username. Placeholder ini seperti ini ya, maksudnya placeholder itu kalau kita masukkan itu ada bayang-bayang username-nya. Nah, placeholder-nya email, nah name-nya nama dan name-nya email ya, variabel nama dan variabel email. Ini sangat penting karena nanti akan kita jadikan post di halaman home-nya. Oke, di sini juga kita mempunyai input juga berupa tipe submit ya dengan value kirim. Oke, nah seperti itu. Langsung aja saya jelaskan ke bagian home-nya. Untuk kode home-nya seperti ini ya. Kita mempunyai CSS ya, kita menggunakan script CSS eksternal berbeda dengan buku tamu.php atau PHP. Kita mau menggunakan berbarengan ya atau dicampur CSS dan HTML jadi satu. Tapi kalau untuk home PHP kita menggunakan CSS eksternal. Di sini ada material apa namanya, ada fontnya ya, ada fontnya. Kita menggunakan font family, icon, material icon untuk mencari icon. Di sini ada CSS-nya. Nah, disinilah kita menambahkan script PHP ya. Di sini ada buka PHP, buka tutup, buka PHP. Di buka PHP ini kita menamakan, kita mengisi variabel nama ya dengan post nama ya, dengan post nama, dan juga kita membuat variabel email dengan post email. Nah, disinilah PHP-nya. Nah, di sini script PHP-nya nih yang kita bilang yang tadi di sini ada metode apa nih? Ada metode post ya. Nah, di sini langsung diterima dengan nama, dan di sini post sesuai ya. Di sininya nama, di sini kita masukin nama, di sininya email, di sininya kita masukin email agar disesuaikan. Nah, oke. Lanjut lagi, kita di sini mempunyai class white ya. Di sini adalah CSS-nya ya, CSS-nya nih. Ini ada CSS-nya. Di sini kita mempunyai script CSS-nya. Nah, di sini CSS-nya, oke. Di sini CSS kita mungkin ini bukan yang file yang ini ya. Ada di satu file lagi. Nah, itu ada CSS-nya. Nah, di sini kita buka filenya CSS-nya dulu sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada CSS-nya. Nah, di sini ada logo ya, ada logo. Nah, di sini aslinya nih kalau kita klik nyambung ke Instagram, tapi bisa aja kita hapus gitu. Ya, ininya untuk logonya seperti ini contohnya. Ya, kalau nggak mau nge-link kemana-mana. Di sini yang tertera tadi, yang kalau misalnya kita ke webnya, terusnya ada bacaan Halo Daud, ya Halo Daud. Saat kita input Daud, username-nya di sini ada Halo Daud. Nah, di sini adalah skripnya. Ini adalah skripnya dari nah di sini kita UL kasih tag untuk tab ya, table ya, UL. Di sini ada tag hyperlink ya, hyperlink walaupun kosong ya. Nah, di sini juga ada UL tuh. Di sini ada halo. Halo PHP, buka PHP untuk mencetak namanya Daud. Halo, terusnya di sini juga Daud. Nah, di sini nama ya, nama sesuai variabel yang ini kita masukkan. Tuh, di sini halo Daud. Nah, di sini juga ada menu ya. Menu dengan tidak ngeling kemana-mana ya, menu tidak ngeling kemana-mana, dan juga di sini ada email juga. Ada email juga nih yang kita masukkan tadi tuh, kita buka lagi PHP, terusnya echo email. Nah, gitu. Dengan kelas gitu. Nah, di sini kalau kita, nah di sini ada VitaShop, di sini H1, kita beri H1 agar terlihat gede tulisannya ya. Kalau kita kasih H6 mungkin akan kecil. Nah, ini kita kasih H1, VitaShop ini kita kasih H1 tag paragraf ya. H1 itu tag paragraf. H1 itu agar tulisannya terus semakin gede. Nah, di sini ada button juga nih, ada toko baju keluargamu. Kalau toko baju keluargamu otomatis kan lebih kecil nih dari VitaShop. Nah, di sini toko baju keluargamu kita tidak mengasih dia H1 melainkan kita kasih dia H5. Ya, kita kasih dia H5. Nah, di sini kita mempunyai CSS-nya di row center ya. Di sini udah kita buat tadi A dengan tag A href
dia nge-link dia ke si Haref ini nih, ke si WA kita, WA-nya Jidan, ini WA-nya Jidan ya. Salah satu anggota kelompok kami yang bernama Jidan dengan WA 0812-832-9788 ini. Di sini kita menggunakan API WhatsApp ya. Di sini ada button tuh kan, button, kelas button di situ. Ya, di sini langsung aja kita langsung ke desain trendy. Tuh tadi kita udah buat link untuk icon-icon dan di sini ada icon-iconnya, di sini ada labelnya. Di sini kenapa bentuknya seperti ini nih? Di sini karena ini namanya label. Nah, di sini ada desain trendy. Seperti itu. Di sini ada desain trendy. Tuh, di sini kita kasih H5 ya, tag paragrafnya H5 dan untuk labelnya H2. Biar nggak lebih besar lah ya. Di sini juga ada tag paragraf juga dengan kelas like, banyak pilihan baju yang keren, memiliki desain yang trendy, itu pilihan berwarna model. Tuh, di sini banyak ya. Nah, di sini ada ekonomis, di sini kita menggunakan icon loyalty. Icon loyalty ini bentuknya seperti ini. Nah, ini icon loyalty. Ya, loyalty ini ekonomis. Nah, di sini kita memberi dia H5. Ya, ekonomis ini H5 dan ini tag paragraf. Nah, ini tag paragraf. Kita masukkan paragraf di sini. Ya, hanya di VitaShop kamu bisa mendapatkan outfit keluargamu dengan harga yang sangat ekonomis, tentunya sangat hemat di kantong. Meski begitu, kita tetap memprioritaskan kualitas dan kenyamanan produk. Nah, di sini juga kita masukkan icon HTTPS. Icon HTTPS itu gembok ya. Gembok nih, iconnya gembok. Tuh, terpercaya, sesuai. Gembok artinya secure, terpercaya. Nah, di sini tagnya sama seperti yang lain, H5. Kita beri H5, tag paragrafnya H5 agar tidak terlalu besar ya. Tentunya berbeda dengan tulisan VitaShop yang tagnya H1, jadi berbeda ya. Semakin kecil angka tagnya maka semakin besar ukuran dari hurufnya. Di sini kita kasih H5, terpercaya ini H5. Dan kita kasih tag paragraf di sininya. Nah, di situ. Nah, di sininya ada tentang kami. Di tentang kami ini kita memberikan tag di tentang kami ini kita memberikan H4 ya. Tuh, tentunya akan berbeda dengan ini lebih besar daripada tulisan ini. Tulisan terpercaya tuh tentang kami. Nah, di sini kan di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Di gambar ini kita masukkan tag untuk memasukkan gambar itu namanya IMG ya. Tag untuk memasukkan gambar itu namanya IMG kalau nggak salah. Kita memasukkan gambar sebentar. Nah, ya tuh. Nih MG SRC. Kita mempunyai gambar VitaShop JPG. Nah, gambar VitaShop JPG ini ada di dalam folder HTTdocs yang kita folder SAM, terusnya kita masukkan ke HTTdocs, terusnya kita masukkan dari HTTdocs, kita masukkan ke dalam folder kelompok 4 kelompok 4 barulah di sini kita masukkan tuh ya. Jadi seperti ini ya. Tuh, jadi udah ada tuh. Seperti itu, di sini juga ada VitaShop merupakan, nah di sini tag paragraf ya. Di sini ada tag paragraf, nah di sini footernya. Oke, di sini adalah footernya dibuat oleh kelompok 7. Oke, sekian itu aja presentasi dari kelompok kami. Nah, ini adalah CSS-nya. Oke, CSS-nya untuk ini ya. CSS-nya adalah ini. Ini CSS-nya. Ini tadi CSS-nya salah. Nah, CSS-nya adalah ini ya, yang tadi. Ini adalah CSS-nya. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.